Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai tentang tafsir surah At-Takatsur. Kemarin kita sudah jelaskan tentang sebagiannya tentang surah At-Takatsur, tentang asbabun nuzul, kemudian nama-nama lain daripada surah At-Takatsur, kemudian berapa ayatnya, kemudian apakah dia termasuk makkiyah ataupun madaniyah. Sebelum kita memasuki atau membahas tafsir surah At-Takatsur, ya, kembali kita mengingat-ingat pelajaran kita yang kemarin mengenai tentang surah At-Takatsur. Ada berapa nama lain daripada surah At-Takatsur itu sendiri? Ada dua. Yang pertama adalah At-Takatsur itu sendiri, kemudian yang kedua adalah Al-Hakum, atau bisa juga Al-Hakumut Takatsur, Al-Hakumut At-Takatsur. Kemudian ditinjau dari sisi keutamaan. Apa keutamaan surah At-Takatsur? Secara khusus tidak ada. Tidak ada. Adapun secara khusus yang menjelaskan tentang keutamaan surah At-Takatsur, siapa yang membacanya akan dibebaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang dia dapatkan dari nikmat di dunia. Kemudian siapa yang membacanya seakan-akan dia membaca 1000 ayat. Hadisnya lemah, bahkan hadisnya palsu. Tapi secara umum dia mempunyai keutamaan, yaitu karena surah At-Takatsur ini adalah termasuk surah Al-Mufassal. Karena surah At-Takatsur ini adalah surah termasuk salah satu surah Al-Mufassal. Apa yang dimaksud dengan surah Al-Mufassal? Yaitu surah yang istimewa di dalam Al-Quran, yang ayatnya pendek-pendek. Al-Mufassal, yang ayatnya pendek-pendek, kemudian bercerita tentang akidah pada umumnya, yang berkaitan tentang kerasulan Nabi SAW, bercerita tentang hari kiamat atau hari kebangkitan, atau bercerita tentang surga dan neraka. Itu yang dimaksud dengan surah Al-Mufassal. Kemudian makkiyah ataupun madaniyah, jumhur ulama mengatakan bahwasanya surah At-Takatsur itu termasuk surah makkiyah. Kita masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah At-Takatsur. Sebelum kita bahas rinciannya, kita bahas dulu secara umumnya. Surah At-Takatsur itu secara umum bercerita tentang apa sih? Tentang apa? Secara umum surah At-Takatsur itu bercerita tentang tiga hal. Tentang tiga hal, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu bercerita tentang tiga hal secara umum. Yang pertama ada dalam ayat pertama dan kedua, Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kedua ayat ini bercerita tentang larangan bermegah-megahan, peringatan untuk dilarang bermegah-megahan, bersombong-sombongan, dilarang lalai, dilarang peringatan, dilarang lalai,
dalam hal bermegah-megahan, sombong-sombongan, berpamer-pameran. Kemudian peringatan yang kedua ada pada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun, sampai ayat yang ketujuh, yaitu tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, yaitu bercerita tentang akan ada di hari kiamat azab, siksaan, dan itu adalah di neraka. Dan itu adalah di neraka. Ini peringatan yang kedua dari surah At-Takatsur. Kemudian peringatan yang ketiga atau isi yang ketiga secara umum dari surah At-Takatsur ada pada ayat terakhir. Tsumma la tus'alunnaha Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, yaitu memperingatkan bahwasanya pada hari kiamat akan ada pertanggungjawaban dari nikmat yang kita rasakan sewaktu di dunia. Jadi tiga hal ini adalah poin isi daripada surah At-Takatsur secara umum. Yang pertama tadi adalah tentang peringatan larangan lalai dalam hal berpamer-pameran, bermegah-megahan, berbangga-banggaan, bersombong-sombongan, dan itu ada pada ayat pertama sampai kedua. Kemudian poin yang kedua adalah tentang peringatan akan adanya siksa pada hari kiamat, dan itu adalah di akhirat, dan itu adalah di neraka. Dan itu ada ayat pada 3 sampai 8. Maaf, sampai 7. Kemudian di ayat yang terakhir bercerita tentang bahwasanya pada hari akhir kiamat akan ada pertanggungjawaban dari setiap nikmat yang kita rasakan di dunia. Mulai dari keluarga, mulai dari nikmatnya sahabat, mulai dari nikmatnya waktu luang, harta, keturunan, pokoknya semua nikmat yang kita rasakan akan ada tanya jawabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Selesai tafsirnya secara umum. Kemudian secara khusus atau secara rinci, ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur. Alhaakum, telah melalaikan kalian. Alhaakum maknanya telah melalaikan kalian. Apa artinya alhaakum? Yaitu syagalakum an ta'atillah, telah menyibukkan kalian dari taat kepada Allah, telah menyibukkan kalian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhaakum maknanya telah melalaikan kalian, telah menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah. Artinya kalian tidak taat, artinya lalai. Alhaakum, di sini Allah mengatakan kum, telah lalai, telah melalaikan kalian. Kata-kata kalian peruntukannya di sini banyak atau sedikit? Banyak. Kata-kata kalian menunjukkan sesuatu hal yang banyak. Berarti itu menunjukkan orang-orang yang lalai, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah itu orangnya banyak. Orangnya banyak. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah hitungannya banyak dibandingkan orang-orang yang tidak lalai. Seperti itulah bahasa sederhananya. Al-Hakum. Makanya Allah Ta'ala mengatakan
telah melalaikan kalian. Berarti kalau kalian di sini berarti maknanya banyak. Dan terbukti ya, ketimbang orang yang taat sama orang yang lalai, banyakkan yang lalai, banyakkan yang sok sibuk, padahal tidak sibuk tonji. Banyak orang yang lalai. Gambaran banyaknya bagaimana? Terdapat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya hadis qudsi, di mana ini gambaran orang yang lalai itu adalah orang-orang yang banyak, dominan dibandingkan orang-orang yang tidak lalai. Bagaimana gambaran banyaknya? Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya hadis qudsi, pada hari kiamat kelak Allah akan memanggil Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, Allah mengatakan, "Ya Adam, wahai Adam." Yang kemudian kata Adam, "Fa yaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika." Saya telah memenuhi panggilanmu wahai Allah, yang kemudian segala bentuk kebaikan ada pada di tanganmu. Ya. Jadi Allah memanggil Nabi Adam pada hari kiamat kelak dalam rangka apa? Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, "Akhrij ba'than nar." Keluarkan atau pisahkan hamba-hambaku yang termasuk penghuni neraka. Pertanyaannya, orang-orang yang berpenghuni di dalam neraka, orang-orang yang lalai atau orang-orang yang taat? Orang-orang yang lalai. Kata Allah, Nabi Adam disuruh panggil. Kata Allah, "Akhrij ba'than nar." Wahai Adam, keluarkan, pisahkan hamba-hambaku yang termasuk golongan orang-orang yang ahli neraka. Ya. Qala, Nabi Adam mengatakan, "Wa ma ba'tsun nar." Berapa di antara hamba-hambamu ya wahai Tuhanku, wahai Rabbku, yang menjadi penghuni-penghuni neraka, calon-calon penghuni neraka. Dari sekian jutawan, dari sekian miliaran hamba-hambamu ini, berapa banyak bandingannya yang menjadi masuk atau penghuni neraka? Apa kata Allah? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'in. Dari 1000 jiwa, dari 1000 orang yang akan mendominasi yang masuk ke dalam neraka 999 orang. Berarti yang masuk ke dalam surga berapa orang? 1. Dari 1000 orang yang dikategorikan sama Allah ini adalah orang-orang yang taat, cuma 1. 999 adalah orang-orang yang lalai. Berarti pertanyaan sekarang gimana? Ya, mungkin kita salah satunya di situ. Nggak usah terlalu GR. Oh, bukan jisa ustaz. Karena hari-hari aku menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar bahasa Arab, menghafal begini dan seterusnya. Oh, bukan kayaknya saya ini. Kayaknya itu dalam bahasa Indonesia berarti perkataan yang belum menentu. Kalau dalam bahasa Bugis penjemuk kapang iya, kepang. Dalam aksara lontar dikatakan kapang itu ada tan menesa. Berarti belum menentu. Berarti kalau belum menentu, kemungkinan besar. Coba dominan antara orang yang lalai sama orang yang tidak lalai jauh sekali. Orang yang lalai kapasitasnya jumlahnya sangat-sangat banyak. 999 dibandingkan 1.
Ya, maka mau tidak mau ya berusaha, berbenah diri, memperbaiki diri semampu kita. Makanya Allah Ta'ala mengatakan ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Berusaha. Berusaha. Jadi itu gambarannya orang-orang yang lalai dibandingkan dengan orang-orang yang taat. Lebih banyak jumlahnya, bahkan sangat-sangat banyak jumlahnya orang yang lalai dibandingkan orang-orang yang taat. Terbukti. Contoh, yang mana lebih banyak jamaahnya? Konser musik atau pengajian? Konser. Ya. Yang mana lebih banyak jamaahnya? Di mall atau di masjid? Di mall. Sudah terlihat. Sudah ada bayang-bayangnya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Jadi Allah panggil Nabi Adam. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi Adam yang dipanggil di hari kiamat? Untuk memisahkan di antara hamba-hambanya Allah yang masuk neraka. Karena Nabi Adam adalah apa? Kakek moyang. Ya. Bukan nenek moyang. Kalau nenek moyang siapa? Hawa, perempuan. Berarti Adam kakek moyang. Karena dari Nabi Adam kita semua ada. Kita semua ada. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang membuat seseorang itu lalai? Apa yang membuat seseorang itu bisa lalai? Yang paling dominannya ya, yang paling banyak yang membuat seseorang itu bisa lalai apa? Yang paling dominan, yang paling kebanyakan. HP itu termasuk apa? Harta kan sesuatu hal yang berharga yang kita miliki. Semua barang yang kita miliki dalam rangka bentuknya berharga, maka itu maksud dalam bentuk harta. Mulai dari pakaian yang kita miliki yang bermerek, konon katanya bermerek dan paling mahal, yang 1 jutaan jubahnya, maka itu masuk dalam kategori harta. Yang konon katanya HP-nya yang boba, maka itu juga masuk dalam kategori harta. Dan kebanyakan yang membuat seseorang lalai di dalam kehidupan ini adalah harta. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur. Apa artinya at-takatsur? Bermegah-megahan, bersombong-sombongan, berpamer-pameran, berbangga-banggaan. At-takatsur secara bahasa ini siapa? Yang belajar bahasa Arab. At-takatsur ini siapa? Yang belajar sorof. At-takatsur ini siapa? Apa? Isim masdar dari kata takatsara yatakatsaru, takatsuran, at-takatsur, tafa'ala yatafa'alu, saling, di antara makna tafa'ala yatafa'alu yaitu al-musyarakah, al-musyarakatu baina itsnaini, kemudian diterjemahkan saling.
Kata Allah, alhaakumut takatsur, telah membuat kalian lalai at-takatsur, saling berbangga-banggaan. At-takatsur kata turunannya adalah katsir, termasuk dari turunan kata katsir. Apa artinya katsir? Banyak. Maksudnya Islam tidak melarang seseorang punya harta yang banyak. Kita sudah jelaskan kemarin di pendahuluannya bahwasanya Islam tidak melarang seseorang umatnya untuk mempunyai harta yang banyak. Silahkan punya harta yang banyak, tapi selama sesuai dengan rambu-rambu dan aturan-aturan yang Islam telah tentukan. Dengan cara apa? Mungkin diinfakkan, disedekahkan, dan dizakati, maka itu tidak mengapa. Akan tetapi kapan seseorang itu tercela ketika dia mempunyai harta yang banyak? Ketika dia sudah memulai membangga-banggakan harta yang banyak itu. Sehingga yang Allah Subhanahu wa taala tekankan di dalam ayat pertama ini dalam surat Takatsur bukan tentang banyaknya harta yang melalaikan kita, tapi tentang membangga-banggakan harta. Olehnya itu Allah tidak bilang seperti ini, alhaakumul katsir. Tidak. Tapi Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Nanti kalian dilalaikan ketika kalian sudah berbangga-bangga. Karena ada juga sebagian orang punya harta yang banyak, belum tentu dilalaikan dengan harta yang banyak, tapi justru semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan hartanya, ya mungkin diinfakkan, disedekahkan, dan dizakati dan seterusnya. Olehnya itu Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Sebab yang tercelah di dalam Islam itu sendiri berbangga-bangga dengan harta yang banyak, bukan memiliki harta yang banyak kemudian kita tercela. Tidak. Sama seperti begini analoginya. Salah tidak ketika seseorang mempunyai ilmu yang banyak? Tidak. Tapi kapan seseorang itu salah di mata Islam ketika dia mempunyai ilmu yang banyak? Ketika dia sudah memulai membanggakan dirinya dengan ilmunya. Ini yang salah. Jadi dalam aspek kata banyak itu tidak mesti tercela. Islam melarang kita untuk banyak-banyak dalam segala hal, tidak. Tapi kalau sesuai dengan rambu-rambunya, aturan-aturannya, adab-adabnya, dan yang menjadi tercela ketika kita sudah banyak punya ilmu, banyak punya harta, banyak punya apa dan seterusnya, kemudian kita sudah mulai membanggakan diri kita dengan orang yang atas orang yang lain. Ini baru tercela. Olehnya itu Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Allah tidak mengatakan alhaakumul katsir. Beda. Beda. Sekarang, karena yang dilarang itu adalah berbangga-banggaan, berpamer-pameran, bersombong-sombongan. Pertanyaannya sekarang, apa yang dipamerkan selain daripada harta tadi? Ya, itu intinya dari harta. Apa yang dipamerkan? Di sini secara ayat ya, Allah tidak menyebutkan spesifiknya. Allah tidak menyebutkan objeknya, tentang apa manusia saling berbangga-bangga dengan itu sehingga mereka dapat lalai. Langsung alhaakumut takatsur, langsung hatta zurtumul maqabir. Allah tidak sebut di sini tentang apa yang manusia saling berbangga-banggaan. Yang kemudian baru ditafsirkan oleh para ulama, at-takatsur, kita saling manusia itu seringkali berbangga-banggaan dengan apa? At-tafakhur bil amwal. Ini yang paling pertama dan yang paling besar, yang paling dominan, yaitu manusia seringkali berbangga-banggaan dengan harta. Harta. Wal aulad, anak. Paling sering manusia itu berbangga-banggaan dengan banyaknya anak. Sagini anakmu.
Tapi terlihat ya itu. Ingin dilihat orang yang paling lokum itu rani ki. Seringkali orang seperti ini berbangga-bangga dengan banyaknya anak-anak mereka. Warijal, seringkali manusia itu berbangga-bangga dengan banyaknya pembantu. Berapa pembantunya di rumah tak? Bodong saya tidak ada. Oh kalau saya sedikit ji. Padahal tidak ditanya roh 3 ji. Tiga. Bagaimana bisa punya pembantu di dalam rumah? Nah rumah saja masih ngontrak. Ditanyanya berapa pembantu? Tak, ya tidak ada. Seringkali juga seseorang berbangga-bangga dengan berapa banyak pembantunya dan seterusnya. Dan ya, berkenaan tentang pembantu, memang ada sebagian orang yang memang banyak sekali pembantunya. Diceritakan dalam satu negara, saya lupa negara mana, dikisahkan bahwasanya dia memiliki pembantu berapa orang? Situmi'atin. Berapa artinya itu? 600 pembantu. 600 pembantu. Dia memiliki pembantu sampai 600. Ya, karena memang adalah wajar, karena memang rumahnya bertingkat-tingkat. Kalau saya tidak salah sampai puluhan tingkat, 27 atau 20 sekian tingkat rumahnya. Dan memang rumahnya adalah rumah yang paling tercanggih, yang paling mewah sedunia, dan memiliki di dalamnya 600 pembantu. Apakah Islam melarang memperbanyak sesuatu? Kembali tidak. Tapi ketika kita sudah mulai membanggakan diri, kemudian menghinakan atau merendahkan orang lain, di situ baru yang tercelah. Nah, karena di sini kembali kita ke tema awal, bahwasanya karena di sini Allah tidak menyebutkan satu objek pun, alhaakumut takatsur, ya. Di sini Allah tidak menyebutkan satu spesifik pun tentang apa yang kita banggakan atau manusia yang sering banggakan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ketika Allah tidak menyebutkan satu objek pun yang dibanggakan sama manusia, maka beliau mengatakan hal itu menunjukkan bahwa segala sesuatu mencakup yang bisa dibanggakan oleh semua manusia, apapun bentuknya itu. Jadi ketika Allah mengatakan alhaakumut takatsur, yang telah melalaikan kalian dalam bermegah-megahan. Allah tidak sebut tentang harta secara spesifik, ya, secara tertentu. Allah tidak menyebutkan mobil, kendaraan, enggak. Di antara faedahnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan itu menunjukkan bahwasanya segala bentuk sesuatu yang bisa dibanggakan oleh semua manusia, maka itu masuk dalam ayat yang pertama. Mulai dari apa? Pakaian. Mulai dari apa? Termasuk juga sepatu. Sepatu. Termasuk juga kalau yang sekarang orang-orang tua sekarang Tupperware. Nah, koleksi saja Tupperware yang tidak ada pakai. Ada yang seperti itu orang tuanya. Beli Tupperware yang mahal, warna ini, warna itu dan seterusnya, mak di lemari motor. Kemudian hilang sedikit, baru hilang anunya, masya Allah. Merah-merahnya aja dan seterusnya. Mahal katanya. Tidak pernah tuh dipakai, di koleksi tuh biasa saja. Alhaakumut takatsur.
Ya, supaya orang ketika nanti bertamu ke rumahnya, ke petak perwira bo, ke pembawa sepatu ada semua merek di situ, ada semua naik apa dan seterusnya, sepatu bola, sepatu jalan, ya. Bahkan ada orang yang sampai mengoleksi sepatu sampai pada jumlah 3.000 pasang. 3.000 pasang, bukan 2 pasang, bukan 10 pasang, tapi 3.000 pasang. Kalau kita mau menghitung hari dalam satu tahun berapa hari? 360 kurang lebih. Berarti otomatis ketika dia harus keluar, berarti setiap kali dia ingin keluar, berarti setiap kali dia harus ganti sepatu. 3.000 pasang. Nah, 2 saja kakinya. La haula wala quwwata illa billah. Saking rakusnya manusia ya sama yang namanya harta. Dan terbukti yang kita seperti itu. Ada biju bata mungkin yang masya Allah lumayan bagus, tidak lagi anunya cuma tak, wah lebih tinggi mereknya daripada punya. Telepon mamaku deh bulan depan untuk beli yang seperti itu, kalau bisa lebih mahal lagi. Ada lagi yang dibelikan sama orang tuanya dengan merek segini, dengan harga yang lumayan bagus dibandingkan juga sebelumnya. Ada lagi dari anaknya ustaznya, wah merek berkelas tangannya ustaznya. Lebih lagi mamanya, bapaknya, tidak ada habisnya. Makanya Nabi pernah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtaghu thalithan." Andai kata anak cucu Adam itu dikasihkan emas dalam bentuk 2 gunung, coba manusia dikasih emas sebanyak 2 gunung, puas tidak? Belum puas. Labtaghu thalithan, maka pasti masih cari emas yang ketiga. Tidak ada puasnya manusia itu. Kalau perlu satu Indonesia alena mana pun naik. Satu Indonesia alena mana pun naik. Merasa puas? Belum puas. Sampai memiliki Malaysia lagi. Nanti baru bisa berhenti angan-angannya ketika di mana? Walam yamla fahu illa turab. Nanti berhenti angan-angannya, nanti berhenti ekspektasinya yang begitu tinggi ketika sudah mulutnya dicibirin dengan tanah. Artinya meninggal. Ayat selanjutnya nanti kita bahas. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nanti seseorang baru berhenti bercita-cita dengan mau ini, mau itu, mau beli mobil ini, mau beli begini dan seterusnya. Nanti berhenti semua itu kalau masuk di kuburan. Penuh semua mulutnya tanah. Tidak ada. Angan-angan itu sesuatu hal yang tidak ada habisnya. Maka di antara tips untuk meredahkan angan-angan, memperpendek angan-angan, Nabi SAW pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyak mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Kematian. Kematian. Kemudian di dalam Islam tercela orang-orang yang telah membangga-banggakan diri dengan harta. Ya, karena ini yang paling dominan, ini yang paling berpotensi ketika seseorang memiliki harta yang banyak, kemudian berpotensi untuk dibangga-banggakan. Dan di dalam Islam tercela, tidak baik, tidak bagus ketika seseorang sudah mulai berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Syakir
dia pernah bercerita bahwasanya beliau pernah berkata, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah berkunjung ke rumahnya Nabi, atau saya pernah mendatangi Nabi. Wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Kebetulan ketika saya mendatangi Nabi, Nabi dalam keadaan membaca surah At-Takatsur. Pas banget momennya, pas-pas. Yang kemudian apa kata Nabi? Yaqulu ibnu Adama mali mali. Anak cucu Adam itu seringkali mengatakan, ini loh hartaku yang banyak, ini loh hartaku yang banyak, ini loh hartaku yang banyak. Pamer, berbangga-bangga. Ini kos-kosanku. Ya, yang 3 hektar. Kos-kosan 3 hektar. Ya, berbangga-bangga. Ini loh hotelku, hotelnya bapakku. Ya, tidak besar tapi 3 tingkat lah. Ini loh keturunanku yang berdarah biru, Andi. Apa keturunanmu? Berdarah kuning. Ya, berbangga-bangga. Seringkali manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali mali. Ini loh hartaku yang banyak. Ya. Yang kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal laka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa aftaita. Wahai anak cucu Adam, hartamu itu, ini definisi harta yang kita miliki menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Definisi harta yang kita miliki apa? 1. Ma akalta fa aftaita. Apa yang kamu makan kemudian itu telah menjadi kotoran, itu hartamu. 1. Definisi harta yang sesungguhnya yang kita miliki, yang pertama kata Nabi, apa yang kamu makan yang kemudian setelah kita makan jadi apa? Kotoran. Makanya di antara sebagian perkataan orang-orang, makanan baik, makanan enak dan makanan tidak enak bedanya 5 cm. Bedanya di mana? Di sini Ji. Hamburger sama somai ketika dimakan bedanya 5 cm di tenggorokan. Kemudian setelah dimakan yang keluar apa? Beda. Sama ya? Sama. Bahkan bisa jadi yang kita makan yang lebih mahal mungkin itu jauh lebih, ketika keluar lebih serem, lebih menakutkan baunya dibandingkan sesuatu hal yang sederhana, tempe goreng misal, ya. Harta yang sesungguhnya yang kita miliki, yang pertama yaitu apa yang engkau makan yang kemudian menjadi kotoran. Itu definisi harta yang sesungguhnya yang kita miliki. Kemudian yang kedua, aulabista fa'ablaita. Apa yang kalian pakai sekarang, kemudian setelah kalian pakai berhari-hari, berpuluhan tahun, kemudian menjadi usang, itu sudah rezeki buat kalian. Jadi pakaian yang kita pakai sekarang itu rezeki kita. Jadi kalau ada pakaian barunya belum dipakai, berarti itu belum rezeki. Belum rezeki. Kemudian definisi harta yang ketiga yang sesungguhnya yang kita miliki yaitu au tasaddaqta fa amdaita. Apa yang kamu sedekahkan dari harta yang kamu miliki yang kemudian engkau akan nikmati nanti di akhir kelak. 3 definisi harta yang sesungguhnya yang kita miliki menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa yang kita makan yang kemudian menjadi kotoran. Kemudian yang kedua adalah pakaian yang kita pakai kemudian menjadi usang, sobek dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita infakkan, sedekahkan, zakati, yang kemudian kita akan tuai nanti di akhirat kelak pahalanya. 3 ini yang menjadi harta yang sesungguhnya.
Jadi kalau ada tabungan tak misalkan 10 juta, 5 juta di bank, celengan tak mungkin ada 1 juta, 2 juta di celengan, maka itu belum rezeki. Itu belum rezeki. Harta-harta. Kalau masuk dalam definisi harta masuk, tapi dalam masuk definisi rezeki belum tentu. Terus kalau kita sudah meninggal, kemudian masih punya mobil, rumah, harta, uang tabungan, sekian miliar dan seterusnya, itu rezekinya siapa? Ahli waris. Ya. Misalkan kalau meninggal bapak tak, kemudian belum menikmati hartanya, yang sekian banyak yang sudah dia kumpulkan, pasti yang nikmatin siapa? Anak-anaknya. Robert? Anak-anaknya sebagai ahli waris, istri-istrinya kalau banyak istrinya, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, itu yang menjadi ahli warisnya, dan itu yang akan menikmati harta-hartanya. Jadi capek ya kalau kita banyak kumpul harta, kemudian tahu-taunya harta yang kita kumpulkan itu kita tidak nikmatin. Bukan rezekinya kita, tapi rezekinya ahli waris kita. Sebagaimana Ustaz Baskar dalam pengajiannya pernah cerita, ini dari ceritanya Ustaz Ahmadi. Ada orang yang usahanya usaha apa? Ayam, ternak ayam. Pernah dengar toh? Usaha ternak ayam. Kemudian berkembang usahanya sampai memiliki harta 10 hektar. Dan itu dan dia jadikan semua itu sebagai lahan peternak ayam, telur juga. Yang kemudian setelah dia mempunyai harta yang begitu luas, kemudian ada juga mobilnya dan seterusnya, belum sempat dia nikmati kesuksesannya, tahu-taunya Allah telah menetapkan dia untuk meninggal. Yang kemudian setelah meninggal suaminya, si pengusaha ini, kemudian istrinya menjalani masa iddah 2 bulan sekian. Yang kemudian tahu-taunya istrinya dinikahi sama siapa? Pak sopirnya sendiri. Capek-capek berpuluhan tahun membangun usahanya, mengumpulkan harta yang begitu besar, banyak dan seterusnya, yang nikmatin siapa? Sopirnya. Rezekinya sopirnya, bukan rezekinya siapa? Itu yang pengusaha. Maka dari sini ya, rezeki sama harta itu berbeda. Rezeki apa yang kita nikmatin. Kalau harta ya apa yang kita kumpulkan, apa yang kita dapati, sebatas itu. Kalau harta. Tapi kalau rezeki apa yang kita bisa nikmatin dan apa yang kita bisa manfaatkan. Maka itu definisi rezeki. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk lahat ke kuburan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.